Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ah bi 'ulumi al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa 'ulumi sa'ir masyayikh fid dharain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan pembahasan kita masih di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, tentang adab-adab para hamalatul Quran, para pelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Faslun, sebuah pasal. Ya, ini di sini tidak ada judulnya, tapi kami berikan judul minan nasihah lillahi wal kitabihi. Ya, di antara nasihat-nasihat dari Allah dan kitabnya, yakni Al-Quran. Wa yanbaghi ay yabdula lahum an-nasihata. Dan siogianya ya, bagi seorang muallim, mudarris, seorang guru, ya, ay yabdula lahum, yakni ay yajtahida fi i'ta'i an-nasihah. Dia sungguh-sungguh dalam memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kepada pelajar-pelajarnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama nasihat. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, lillahi, bagi Allah, wal kitabihi, kitab Allah, yakni Al-Quran di sini maksudnya, wali rasulihi, dan rasulnya, yakni Rasul Muhammad SAW, wali a'immatihi, wali a'immatil muslimin, dan para imam-imam muslimin, pemimpin-pemimpin muslimin, para ulama-ulama muslimin, wa ammatihim, bahkan orang lebih banyak lagi, orang-orang selain para ulama, atau orang-orang biasa pun, orang-orang awam pun boleh memberikan nasihat. Rawal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat kita pernah bahas juga tentang hak-hak sesama muslim yang ada 6, di antaranya adalah wa idastan suhaka fansahu. Apabila dimintai nasihat maka berikanlah. Jadi kita ketika dimintai untuk memberikan nasihat maka berikanlah. Ya, tidak harus kita ini ketika memberikan nasihat seorang ustadz, tidak harus. Ya, silakan memberikan nasihat, tentunya nasihat sesuai kemampuan kita. Nasihat-nasihat yang baik, motivasi-motivasi agar lebih semangat lagi. Seperti itu. Ya. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wal kitabihi, dan di antara nasihat-nasihat bagi Allah dan kitab-kitabnya. Ya, maksudnya nasihat dari Allah dan dari kitab-kitabnya, dari kitabnya Al-Quran, yaitu apa? Ikramu qari'ihi wa talibihi. Ya, yaitu memuliakan membaca Al-Quran dan pengkajinya. Ya, jadi yang mengkaji Al-Quran itu harus dihormati. Wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan mengarahkannya, ya, menunjukkannya kepada kemaslahatan.
warifqu bihi, dan berbuat baik, lemah lembut kepadanya, wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkana, dan menolongnya, ya, yakni menolong murid tadi, ala talabihi, ketika murid itu menuntut ilmu, ya, mengkaji Al-Quran itu, bima amkana, semampu kita, wa ta'lifu qalbi talibi, dan ada hubungan qalb, hubungan hati, ya, menghubungkan hati dengan murid, ya, dalam sebuah kitab, kalau tidak salah, At-Tarbiyah wa Ta'lim. Ya. Di situ dijelaskan at-tariqah ahammu minal madah. Tariqah itu retorika, cara mengajar itu lebih utama, lebih baik daripada madah itu sendiri, materi. Ya. Maksudnya bukan berarti tanpa ada materi, enggak. Maksudnya materinya harus punya, tapi tidak cukup hanya di materi, melainkan harus dilengkapi dengan thariqahnya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, kita lebih bagus memiliki cara untuk menarik perhatian itu. Kemudian wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Kemudian tidak cukup dari madahnya, materinya, setelah dilengkapi dengan thariqahnya tadi, itu pun belum cukup, harus dilengkapi dengan al-mudarris. Mudarris itu maksudnya penampilannya. Jadi penampilan seorang guru ya harus rapi. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau pakaiannya sangat luar biasa, ya, menunjukkan kebesaran beliau, ulama besar, Masya Allah. Bahkan Masya Allah beliau keturunannya itu ulama semua, ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Ya, dan banyak ulama-ulama kita di Indonesia adalah murid-murid beliau. Beliau itu berpakaian sangat luar biasa, bersih, wangi, menunjukkan kebesarannya. Beliau mengatakan, aku berpakaian ini karena menghormati ilmu itu. Ya, Masya Allah. Apalagi kita ini pun harus berpakaian seperti itu. Ya, jangan compang-camping, sederhana boleh, rapih boleh. Tapi jangan compang-camping, karena kita menghormati ilmu itu yang kita pelajari dan orang sekitar kita. Ya, biar senang orang itu. Ya, bahkan perlu kita memakai wangian. Jangan sampai kita teman satu majelis kita terganggu karena hidung orang lain itu milik hak juga. Kemudian terakhir, waruhul mudarris ahammu min mudarrisin nafsi. Ruh seorang guru itu, ya, itu pun lebih penting daripada itu semua. Maksudnya apa? Bukan berarti menafikan semua itu. Madahnya harus pas, bagus, thariqahnya harus bagus, mudarris penampilannya harus bagus, dan ruh mudarris itu pun tidak kalah penting. Dia harus senantiasa mendoakan murid-muridnya, ya. Agar apa? Ya, kita tidak bisa menyandarkan diri kepada usaha kita. Tapi kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki hidayah adalah Allah, yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lifu qalbi talibi, menyambungkan hati guru itu kepada muridnya. Wa ayyakuna samhan bita'limihi fi ridqin, dan hendaklah menjadi orang yang toleran, ya, ketika mengajar dengan kelembutan, ya, tetap masih dengan adabnya. Jadi seorang guru pun harus toleran kepada muridnya. Mungkin saja, ya, karena saat ini di Indonesia itu banyak sekali golongan-golongan yang penting bukan yang difatwakan sesat, menyesatkan oleh ulama kita, Majelis Ulama MUI. Selagi tidak ada fatwa sesat, ya, dhalun mudil, sesat menyesatkan, silahkan kita bergaul. Ya. Apakah yang difatwakan sesat tidak boleh bergaul? Sebenarnya boleh saja, ya, jika diyakini tidak terpengaruh. Ya, karena agama itu memerintahkan kita untuk mencari teman yang baik. Ya, sebagaimana dalam sebuah syair-syair dikatakan, jikalau kita dekat dengan pedagang minyak wangi, kita akan tercium bau wanginya. Ya, dan kalau kita ikut pandai besi, dekat-dekat orang pandai besi, kita akan tercium baunya juga.
Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan karena pembahasannya bukan di bab itu. Yang intinya kita harus toleransi kepada murid dengan kelembutan. Wa mutalattifan bihi. Nah, sama, kita harus berbuat lemah lembut dengan murid kita. Ya. Wa muharridhan lahu 'ala ta'allumi, dan memberikan motivasi, penyemangat ya kepada murid itu agar terus semangat belajarnya. Nah, di sini seorang guru tentunya memiliki karakternya masing-masing. Perlu kita bedakan antara tegas dan galak. Diperlukan juga seorang guru yang tegas. Kalau tegas di mana-mana marah. Murid bertanya sedikit marah, ya, dia tidak tahu sikon orang marah. Orang marah itu lemah. Pada hakikatnya orang yang suka marah itu lemah. Tapi orang tegas berbeda. Ya, dia bisa menempatkan sesuatu itu. Ada ungkapannya Muhammad Al-Fatih, beliau yang menaklukkan Konstantinopel di usia yang sangat muda sekali, Masya Allah. Beliau pernah katakan, ketika ulama bertemu denganku, badan mereka, tubuh mereka bergetar. Bagaimana tidak, karena seorang khalifah, dan itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Ya, bahwasanya akan ada seorang pemimpin. Fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Dan sehebat-hebatnya pemimpin ya ketika itu, dan sehebat-hebatnya prajurit ya ketika itu juga, yaitu di masanya Muhammad Al-Fatih. Tapi kata beliau, ketika aku bertemu dengan guruku yaitu Syekh Al-Syamsuddin, maka tubuhku yang bergetar. Beliau memiliki guru yang sangat luar biasa. Ini bisa dilihat di kisah-kisahnya beliau. Baik, kita lanjutkan. Wa yambagi ayyadhkura fadilata, dan siogianya seorang guru itu menyampaikan, menyebutkan fadilata dzalika, keutamaan tentang Al-Quran itu. Ya, banyak sekali, oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi di pembukaan, di awal-awal ini menyebutkan hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang keutamaan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu sumber keberkahan. Di dunia Allah berikan keberkahan, bahkan di alam barzakh, ya, sampai di akhirat pun Al-Quran itu akan senantiasa memberikan keuntungan yang besar kepada pecinta-pecinta, kepada mereka hamalatul Quran. Liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatin fi ragbatihi. Agar apa? Kita sebutkan keutamaan itu agar menjadi sebab tumbuhnya penyemangat. Ya, semangat mereka semakin membara. Dan bertambahnya kecintaan mereka kepada Al-Quran itu. Wa yuzahhiduhu fid dunya, dan membuatnya lebih zuhud lagi di dunia. Kita pernah sampaikan juga tentang zuhud itu, bahwasanya zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia. Ya, kita nggak mau kaya, nggak mau menjadi pemimpin, itu salah. Zuhud itu tidak terikat dunia. Dia menjadi pemimpin, silahkan, tapi tidak hubbud dunia. Dia memiliki harta yang banyak, silakan, tapi tidak hubbud dunia. Bagaimana pernah dikisahkan Al-Imam Syafi'i itu seorang ulama yang miskin, ya, karena beliau lahir, ya, ayah beliau sudah wafat, diasuh oleh ibunya, ya, single parent. Bahkan diriwayatkan juga Al-Imam Syafi'i itu, ibundanya, beliau ketika ada yang menyembelih unta, kambing, ya, di Mekah sana, beliau datangi, bukan untuk meminta dagingnya, tapi meminta tulang-tulangnya. Untuk apa? Untuk menjadi alat tulis Al-Imam Asy-Syafi'i. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, pernah suatu ketika kamar beliau dipenuhi pelepah kurma, bebatuan, tulang-tulang. Dipenuhi itu. Kenapa? Dengan catatan-catatan. Dan akhirnya karena membuat sempit kamarnya, dibakar semua. Ya, tapi walaupun dibakar, ilmunya sudah tersimpan rapih, ya, di otak. Cerdas Imam Asy-Syafi'i. Tapi ketika bertemu Imam Malik, Masya Allah, Imam Malik ulama kaya. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i dibiayain untuk belajar ke ulama lain.
dan ketemu dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah, Asy-Syaibani, kalau tidak salah Asy-Syaibani. Beliau sampai hartanya dijelaskan di tempat ruang tamunya saja banyak. Dikatakan engkau banyak hartanya sekali. Ya, bisa dikatakan engkau tergolong orang yang hobi dunia, mungkin maksud seperti itu. Makanya Imam Asy-Syaibani mengatakan kalau begitu harta ini saya berikan kepada orang-orang yang banyak bermaksiat di luar sana. Akhirnya Imam Syafi'i melarang, jangan. Nanti hartanya digunakan untuk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudah, kalau begitu harta ini lebih utama dipegang oleh orang yang tahu ilmu, orang yang berilmu, ya, seorang ulama, ya, orang yang beriman, takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Insyaallah. Wa yasrifahu 'anir rukuni ilaiha, namanya mentasarufkan. 'Anir rukuni ilaiha, bisa dikatakan tidak, ya, dia tidak menyandarkan dirinya kepada dunia itu, ya, dan mengajarkan kepada murid itu, ya, agar tidak menyandarkan dirinya ilaiha kepada dunia, wal igtirari biha, ya, dan jangan sampai tertipu dengan dunia. Wa yadhkuru lahu fadilatal ishtighal bil Qur'an, dan seorang guru pun menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang sibuk dengan Al-Qur'an. Dalam pertemuan pertama kita sebutkan juga seperti riwayat mengatakan man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak sempat berdoa, maka Allah akan berikan lebih baik daripada apa yang ia doakan. Lebih baik daripada apa yang ia minta. Ya. Dan di sini jelaskan juga seutama-utamanya zikir yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Wasairil ulumi syar'iyyati, dan menyebutkan keutamaan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Wa huwa tariqul 'arifina, dan itu adalah jalannya orang-orang yang 'arif mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadillahis salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu, dan yang seperti itu selevel masuk golongannya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya, maksudnya apa? Di sini orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, ya, dia mengetahui keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, dia mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu agama, ilmu syariah. Dan ketika kita memiliki semangat yang kuat, kecintaan yang kuat dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya, kita akan mendalami agama itu dan menjadi ulama, insya Allah. Dan seorang ulama tentunya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Bagaimana dia bisa takut kepada Allah sedangkan dia tidak memiliki ilmunya, ya? Tak kenal tak sayang. Bagaimana dia sayang kalau belum tahu siapa orangnya? Seperti itu. Dan orang-orang, ya, golongan para ulama, mereka adalah pewarisnya para nabi, ya, karena melanjutkan perjuangannya para nabi. Dan derajatnya kelak di akhirat hanya beda 1 derajat saja dengan para nabi. Bahkan dikatakan pula dalam sebuah riwayat, para mujahidin yang mereka mendapat kemuliaan-kemuliaan yang agung, yang Allah berikan kemuliaan yang sangat luar biasa, mereka tetap merasa iri kepada para ulama. Karena apa? Derajat ulama sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, mungkin itu yang bisa disampaikan. Maaf banyak kesalahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.